lagi di streaming KMM. Wah. Ya, seperti biasa Ya. kita lihat adik-adik udah betul. cantik, udah Wah, ganteng, udah pada bersih, sarapan udah ya. rapi. Udah pada Iya. sarapan. Waduh, luar biasa. Pasti setiap minggunya mereka excited nungguin Streaming GCB. Wah, sekolah minggu ya. Sekolah minggu. Oke, seperti biasa kita akan awali streaming kali ini dengan bermain game. Games. Nah ya, kita sudah menyiapkan garpu dan sedotan. Ya, Nah, games kali ini simple ya. Sedotannya masukin ke dalam garpu. Nah, ada 4 sedotan ya. Tapi karena garpunya giginya ada 4, jadi kita Sedotannya- harus masukin ke keempat-empatnya Nah. tanpa harus jatuhin yang lain. hmm, Di sini. satu tangan. Ya, boleh kita mulai? Ya, Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. cuk. Wah. Lagi-lagi Kos, ayo Kos. Hap. Hop. Aduh. Sekali lagi, turun-turun. Ya. Ya, habis. Ah. Nah. Wah, simple kan gamesnya, tapi sangat menyenangkan. Nah, adik-adik boleh coba bersama Mami Papi, Opa, atau Koko, Oma, Cici. Cici, Dede. Nah, ya. Daripada boring-boring kan, Betul. mendingan main games di rumah. Oke, selanjutnya apa nih, Coach? Praise and worship. Are you ready? No, I won't be afraid. You are with me. You are right beside me every day. Even when it feels like everything's going wrong, I can look up to you, God, and find my strength.
Wah, plus emosi tiap hari. Penuh semangat banget. Ya, betul. Oke, Coach, hari ini kita mau belajar apa ya? Apa ya? Oh iya, hari ini kita mau mendengarkan cerita seru kenapa manusia termasuk kita semua dan adik-adik di rumah selalu ada rasa takut, rasa gagal, takut gitu. ditinggalin, takut merasa kurang baik, merasa tidak baik, seterusnya. Wah, seru juga nih. Yuk kita tanya sama Coach Kerry. Yuk, Coach Kerry. Halo Coach Noni, halo Coach Dedi, dan halo semua adik-adik yang di rumah. Sebelum Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan telah menyediakan segala kebutuhan mereka dan ada taman yang indah yang Tuhan ciptakan sebagai tempat tinggal mereka loh. Ayo, ada yang tahu nggak nama taman itu adik-adik? Ayo apa? Betul, Taman Eden. Yes. Kemudian di taman itu pun Tuhan menyediakan semua binatang-binatang di darat. Maksudnya di tanah juga ya. Seperti ayam, bebek, sapi, anjing, gajah, harimau, singa, dan lain-lainnya gitu. Dan juga ada binatang yang di air seperti ikan-ikan, udang, kepiting, kerang, dan lain-lainnya. Ada binatang yang terbang di langit seperti burung-burung ya adik-adik ya. Ya, Tuhan menumbuhkan berbagai pohon di bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan. Coach Dedi and Coach Noni, tahu nggak apa nama tanaman itu? Tahu dong, Coach. Di Taman Eden ini ada juga berbagai macam buah-buahan dan sayur-sayuran yang dapat dimakan. Ada buah apel, pisang, Hmm. anggur, pepaya, salak, dan masih banyak lagi. Kalau adik-adik suka buah-buahan yang mana, yo? Kalau sayur-sayuran, adik-adik suka apa? Ada bayam, wortel, lain-lain. Wah, Adam dan Hawa enak sekali ya. Jadi Tuhan sudah menyediakan. Kalau mau makan, tinggal ambil aja. Tuhan pasti sayang banget sama Adam dan Hawa. Semua buah-buahan dan sayuran dalam taman itu aja mereka boleh makan Iya. loh. Pokoknya mereka tidak berkekurangan ya. Nah betul apa yang dikatakan Coach Dedi and Coach Noni. Adik-adik tahu nggak? Selain itu ada pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu. Serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, yaitu Adam. Semua pohon dalam taman ini boleh engkau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang baik dan yang jahat itu, janganlah engkau makan buahnya. Sebab pada hari engkau makan, pastilah engkau mati. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tertidur nyenyak. Karena Adam tertidur, Tuhan mengambil salah satu rusuknya. Lalu dibentuklah seorang wanita atau perempuan. Mereka keduanya telanjang, tetapi mereka tidak merasa malu. Kemudian iblis menguasai ular untuk mencobai dan menipu mereka. Maka datanglah ular menipu Hawa. Dan pernyataannya ular itu kepada Hawa terlihat polos ya, terlihat nggak ada apa-apanya. Dia bilang gini, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam tanaman ini janganlah engkau makan, bukan? Ular itu sengaja memutarbalikkan perintah Allah karena dia punya tujuan untuk menjatuhkan manusia. Pada akhirnya manusia, yaitu Adam dan Hawa, jatuh ke dalam dosa dan mati karena memakan buah dari pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Pohon yang itu loh adik-adik. Tetapi Adam dan Hawa Tidak mati kan, Coach Kerry? Betul sekali. Memang Adam dan Hawa secara jasmani ini tidak mati.
Namun sebenarnya mereka itu mati loh adik-adik. Karena roh mereka mati sehingga membuat pikiran dan mata mereka hanya tertuju kepada diri mereka sendiri. Bukan lagi kepada Tuhan yang menciptakan dan mengasihi mereka. Nah, tahu nggak adik-adik? Akibatnya Adam dan Hawa melihat diri mereka ini telanjang. Mereka merasa malu, mereka rasa takut. Dan melihat diri mereka itu tidak baik, tidak benar. Bahkan ya adik-adik ya nih, lihat nih adik-adik. Ketika Tuhan memanggil mereka, adik-adik, di manakah engkau Adam dan Hawa? Mereka bersembunyi karena mereka takut dan malu melihat diri mereka itu telanjang. Nah adik-adik, dosa itu membuat kita semua menderita. Seperti mengalami rasa takut, rasa ditinggalkan, takut gagal, takut tidak diterima. Pokoknya semua macam-macam perasaan takut itu tidak bisa hilang dari kita. Juga jangan lupa loh, rasa malu, minder, rasa bersalah, rasa kurang pintar, kurang ini, kurang taat, kurang ajar, dan lain sebagainya. Kenapa bisa begitu ya adik-adik? Karena Coach Kerry kasih tahu ya, karena hubungan, ya dengar ya adik-adik ya, karena hubungan dengan Tuhan Allah itu terputus dan mengalami kematian. Seperti lampu yang listriknya putus, mati dan kelap gulita adik-adik. Betapa Bapa Surgawi yang tetap mengasihi manusia termasuk adik-adik dan coach tanpa syarat. Walaupun manusia diselimuti oleh dosa. Ingat adik-adik, Bapa Surgawi menyediakan pengampunan sehingga manusia, yaitu adik-adik dan coach yang berdosa, dapat dipulihkan hidupnya. Bukan berdasarkan kebenaran diri, melainkan hanya oleh anugerah Yesus Kristus, Sang Anak Allah, agar bisa kembali berhubungan dengan Allah Bapa di surga. Nah adik-adik, yang tadinya kita tutup telanjang diberikan jubah kebenaran. Masih ingat cerita minggu lalu tentang perumpamaan anak yang hilang? Atau si bungsu di mana ia pergi dari rumah bapaknya dan hidup terpisah dari bapaknya? Betul. Masih ingat cerita itu. Tetapi bapaknya menyambut si bungsu dan diberikan cincin, jubah, sepatu, dan dirayakan. Ya, adik-adik yang tadinya telanjang karena dosa telah dipulihkan. Sehingga adik-adik tidak lagi merasa malu, takut, dan tidak berharga. Bahkan adik-adik diberikan jubah kebenaran dan dijadikan anak-anak Tuhan. Terima kasih Coach Kerry untuk firman-Nya. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah tahu bahwa karena Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka hubungan mereka dengan Tuhan terputus dan hidup mereka dipenuhi dengan rasa ketakutan dan rasa malu. Nah, adik-adik, lihat, Coach punya 2 jeruk sangkis. Wah, enak nih kalau dimakan, Coach. Buat makan aja boleh Wah, gak? jangan, ini kan buat objek lesson ya. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana keadaan manusia yang berdosa itu seperti Adam yang sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka kehilangan hubungan mereka dengan Allah. Mereka kehilangan kuasa yang diberikan Tuhan. Mereka kehilangan keinginan bersekutu dengan Tuhan. Mereka tidak lagi berfokus kepada Tuhan, tetapi kepada diri mereka sendiri. Mereka hanya bisa melihat pengetahuan yang baik dan yang buruk, benar salah, sehingga mereka melihat diri mereka telanjang. Wow. Seperti sangkis ini nih. Jeruk ini yang sudah telanjang ya. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi ya. Kalau jeruk telanjang ini yang melambangkan kita yang sudah merasa telanjang itu Cemplungkan ke dalam vas ini ya. Coba kita lihat. Nah, perlahan-lahan semakin lama kita semakin menyadari kita telanjang, jadi malu, jadi bersembunyi, ngumpet deh. Ya, ngumpet bahasa ini ya. Oke. Tetapi puji Tuhan ya adik-adik, Bapa Surgawi selalu mengasihi adik-adik dan coach melalui Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib.
Nah, kita semua boleh kembali dipulihkan dan memiliki hubungan dengan Bapa Surgawi. Yap. Yang tadinya telanjang, kita diberikan jubah kebenaran, Ya. sehingga kita tidak lagi merasa malu dan takut. Tetapi sebaliknya, adik-adik adalah anak-anak Tuhan yang hebat, yang Pintar. pintar dan luar biasa. Wah, coba ya, ini ya, dicemplungin ya. Ini tadi kan udah dibungkus sama jubah kebenaran. Iya, Tuhan Yesus membungkus dengan jubah kebenaran. Nah, kita tidak lagi bersembunyi seperti yang telanjang ini nih. Wah, luar biasa kan Tuhan kita? Nah. Jadi terlepas dari apapun yang terjadi dari hidup kita, kita tidak lagi bersembunyi dari Tuhan karena Tuhan sudah memakaikan kita jubah kebenaran. Yes, betul. Nah, sebelum kita tutup streaming hari ini, seperti biasa kita baca ayat hafalannya ya. Ya. Kita ambil dari Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Sekali lagi ya, kita ulangin ya. Dalam Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Yeay! Gak terasa ya udah selesai nih iya, coach nih betul. streamingnya. Oke, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa ya. Yap. Coach Dedi berdoa. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menebus dosa kami semua ya Tuhan. Yang dari dulu kita jatuh ke dalam dosa, merasa malu, merasa telanjang. Karena pengorbanan-Mu di kayu salib, kita telah dibungkus dengan jubah kebenaran. Sehingga kami tidak lagi merasa malu ya Tuhan. Tidak merasa minder ya Tuhan. Karena ada Engkau di dalam kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Engkau yang pimpin ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Nantikan streaming kita di minggu-minggu berikutnya ya. Yap. Minggu depan ya. Ya. Oke, di jam 10.15. 10.15. Bye. Bye. Happy Sunday. Terima kasih karena saudara baru saja menyaksikan ibadah streaming Jakarta City Blessing. Bagi saudara yang ingin sharing-sharing ataupun butuh bantuan doa, saudara dapat menghubungi nomor di bawah ini. Ada satu kata yaitu kata terima kasih. Menurut saya kata ini adalah kata dari surga karena diawali dengan kata terima barulah kata kasih. Seperti menunjukkan bahwa kita lebih awal, lebih dahulu menerima kasih dari Tuhan kita sehingga kita dapat memberikan kasih itu kepada orang lain ataupun kepada Tuhan. Melalui persembahan dan juga perpuluhan ataupun buah sulung kita tentunya dengan penuh sukacita karena kita sudah lebih dahulu menerima kasih-Nya dari Tuhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.